dia, 5 langkah bikin ikan asin. Bersihkan ikan dan buang isi perutnya. Lumuri ikan pakai garam sampai rata. Rendam ikan dalam garam selama beberapa jam. Jemur ikan di bawah matahari 1-3 hari. Kalau sudah kering, ikan asin siap dikemas atau dimasak. Nah, dari video di samping, kira-kira ikan asin itu kenapa bisa awet? Apakah proses yang dilakukan sudah benar? Kualitas ikan sangat menentukan hasil akhir. Ikan segar punya ciri mata jernih, bau segar, dan tekstur kenyal. Ikan segar memiliki kandungan air yang tinggi, pH yang mendekati netral, dan kandungan nutrisi yang lengkap, sehingga merupakan media pertumbuhan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri pembusuk. Maka dari itu, pemilihan bahan baku sangat menentukan kualitas akhir. Kalau bahan bakunya kurang segar, risiko cemaran mikroba sudah tinggi dari awal. Selain itu, ikan yang kurang segar memiliki daging yang lebih lunak dan cairan tubuh yang mudah keluar, sehingga proses pengasinan bisa lebih cepat. Namun juga, garam yang masuk dapat terlalu banyak sehingga ikan menjadi terlalu asin dan kaku. Selain pemilihan bahan baku, proses penanganan ikan juga sangat penting. Ikan yang akan diolah dicuci dari kotoran yang melekat pada tubuh bagian luar, seperti sisik dan siripnya. Agar daging tidak terlalu tebal, sehingga proses pengolahan nantinya lebih merata, ikan dibelah menjadi 2 sepanjang garis punggung hingga ke arah perut tanpa terpisah sepenuhnya. Lalu, dilakukan penyiangan dengan membuang insang dan isi perutnya. Penyiangan ini bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar bakteri pembusuk yang terdapat pada tubuh ikan. Setelah itu, ikan dicuci dengan air bersih sampai tubuh ikan benar-benar bersih, dan tiriskan dengan posisi bagian perut menghadap ke bawah agar tidak ada air yang menggenang, terutama pada rongga perut. Proses paling penting dalam pengawetan ikan adalah penggaraman. Teknik ini dilakukan dengan cara meletakkan ikan dan kristal garam secara berselang-seling di dalam wadah tertutup, sehingga air yang keluar dari dalam tubuh ikan tetap dipertahankan di dalam wadah sampai proses penggaraman selesai. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, semakin cepat garam meresap ke dalam daging ikan. Namun, konsentrasi garam yang terlalu tinggi dapat menghasilkan produk yang terlalu asin sehingga tidak disukai oleh konsumen. Untuk hasil terbaik, gunakan garam kristal murni dengan kadar NaCl minimal 95%. Garam murni lebih mudah diserap dan menghasilkan ikan asin berkualitas tinggi. Sebaliknya, garam rakyat yang mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium, dan sulfat justru dapat menghambat proses penggaraman sekaligus merusak cita rasa ikan. Lalu, bagaimana garam bekerja? Melalui proses osmosis, kristal garam menarik cairan dari dalam sel daging ikan keluar, sementara partikel garam meresap masuk ke dalam daging. Proses ini terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan konsentrasi garam di dalam dan di luar daging ikan. Ketika kadar air dalam daging berkurang secara signifikan, bakteri tidak lagi bisa hidup dan berkembang biak. Inilah yang membuat ikan menjadi awet dan tahan lama. Selain sebagai pengawet, garam juga berperan meningkatkan cita rasa, nilai gizi, konsistensi, serta menjaga bentuk dan tampilan ikan agar tetap menarik. Setelah diasinkan, ikan dijemur di para-para atau di tempat pengeringan selama kurang lebih 2 hari dengan sesekali dibalik agar cepat kering. Pengeringan terjadi melalui proses penguapan air akibat perbedaan kandungan uap air antara udara dan produk. Semakin besar perbedaannya, semakin banyak air yang menguap. Proses pengeringan akan menyebabkan ikan menyusut dan mengalami perubahan yang bersifat irreversibel, yaitu perubahan warna, tekstur, kimia, maupun mikrobiologi. Perubahan warna terjadi akibat adanya pengurangan kadar air bahan, sedangkan perubahan tekstur terjadi akibat adanya denaturasi protein, penurunan pH otot, atau hadirnya ion logam lain, misalnya magnesium dan kalsium. Ikan asin secara tradisional hampir selalu membutuhkan bantuan sinar matahari untuk mempercepat pengeringan dan mencegah agar ikan tidak menjadi busuk. Teknologi pengolahan tradisional masih banyak dilakukan karena biayanya yang murah dan mudah dilakukan. Pengeringan menggunakan sinar matahari tentu memiliki banyak kekurangan, di antaranya sangat tergantung dengan musim,
sangat rentan terjadi kontaminasi serta sulit untuk mendapatkan produk yang seragam. Proses pengeringan yang kurang baik akan menyebabkan ikan mudah ditumbuhi jamur, baik di ikan asin yang berukuran kecil, sedang, maupun besar. Selama proses ini juga terjadi perubahan kimia, yaitu protein mengalami denaturasi yang menyebabkan tekstur lebih keras, terbentuk cita rasa khas yaitu umami dan asin. Aroma khas muncul dari reaksi kimia selama pengeringan. Jadi, di balik ikan asin ada banyak ilmu pangan yang berperan. Terima kasih, sampai jumpa.